Kemudian pada perbedaan materi doktrin, pendidikan hukum, dan penelitian penelitian. Pertama, materi doktrin. Di negara-negara sivilo, komentar dari penulis hukum umumnya diekspresikan dalam bentuk eksposisi sistematis dan dalam diskusi tentang prinsip hukum yang luas. Kalau di negara common law, sebagian besar terdiri dari analisis kasus yang diputuskan dengan tujuan mengklasifikasikan mereka dan membedakan aturan yang mereka wakili. Jadi pada negara-negara sivilo itu lebih mengedepankan komentar dari penulis hukum. Kalau pada common law itu lebih pada analisis kasus, karena dia yang memiliki pengaruh besar itu adalah putusan pengadilan, bukan ahli-ahli hukum yang lain. Kemudian pendidikan hukum. Nama besar ahli hukum pada sistem sivilo itu adalah profesor-profesor yang menulis risalah dan menciptakan doktrin. Misalnya seperti Bartolus, Bromat, Poitier, Civigny, Ihering, Planiol, Capital, Laurent, dan di Page. Sebaliknya, pada sistem common law, nama-nama besar itu bukannya ahli hukum, tapi hakim yang luar biasa yang berkontribusi besar pada perkembangan hukum. Seperti Koch, Hardwick, Mansfield, Marshall, Story, Holmes, dan Brandeis. Kemudian penelitian. Dalam sistem sivilo, penyelidikan biasanya dimulai dengan kode dan undang-undang. Kemudian dicari para komentator dan risalahnya. Seperti yang sudah saya coba jelaskan tadi, pada sistem law itu yang lebih berperan dalam pengembangan hukum itu adalah seperti ahli peneliti atau akademisi hukum. Sedangkan pada yang common law, penelitian itu difokuskan pada putusan peradilan karena jurisprudensi itu lebih kuat kedudukannya pada sistem common law. Kemudian hakim dan pengadilan. Di negara-negara common law, tidak ada pelatihan khusus untuk hakim terlepas dari fakta bahwa perlu menjadi pengacara dengan sebelum pengalaman dan reputasi. Di negara sivilo, ada pelatihan khusus untuk hakim terlepas di negara sivilo tertentu seperti Prancis, terdapat perbedaan yang lebih besar antara fungsi peradilan dan pendidikan hukum, acara dan hakim. Keduanya pendidikan hukum yang sama dengan universitas. Kemudian kan jadi ini di negara common law tidak ada pelatihan khusus seperti hakim, tidak ada pelatihan khusus untuk hakim seperti pada negara-negara sivilo, karena di negara common law itu hakim itu kedudukannya itu lebih besar. Jadi untuk menjadi hakim itu bukan hal yang mudah, harus ada syarat-syarat tertentu dan tidak sama, bisa dikatakan tidak sama jalur pendidikannya itu seperti di negara-negara sivilo. Contohnya saja seperti di Indonesia yang lebih berat kepada sivilo, itu antara hakim dengan pengacara itu bisa saja dia waktu kuliah itu satu kelas, satu alma mater, satu pendidikan yang ditempuh, kemudian tamat bisa langsung jadi pengacara, bisa langsung jadi hakim. Kalau di negara common law itu tidak. Di negara common law itu untuk menjadi hakim itu bukan hal yang mudah, ada beberapa langkah-langkah atau ada beberapa langkah yang harus diikuti. Tidak sama dengan seperti di negara common law. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas semua kesalahan saya mohon maaf. Atas perhatian Ibu dan teman-teman saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup baik tadi ringkasan yang disampaikan oleh Faruqi. Sebelum kita membahas itu secara lebih mendalam, mungkin silakan dulu Iqbal untuk presentasiin makalahnya. Boleh di stop screen dulu Faruqi. Saya minta sama yang lain untuk memperhatikan dengan baik, karena ini penting untuk teman-teman pahami secara lebih mendalam terkait perbedaan antara sivilo dan common law. Dan saya pikir banyak pertanyaan yang menarik juga terkait dengan dua sistem ini nanti. Silakan Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal The Civil Law and the Common Law, Some Points of Comparison, American Journal of Comparative Law. Jadi sebelum masuk kepada pembahasan mengenai perbedaan mendasar dari civil law dan common law system, jadi saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan di mana metode dari si penulis ini untuk mencari perbedaan spesifik atau perbedaan khusus dari civil law dan common law. Jadi pada dasarnya
sistem hukum yang ada di dunia ini sama-sama untuk tujuannya itu sama-sama untuk mengatur aktivitas manusia yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian, tapi sistem hukum yang ada di dunia pada saat sekarang ini memang dipengaruhi oleh budaya-budaya, latar belakang, dan fungsi dari historis daripada suatu negara tersebut. Jadi tidak dapat kita pisahkan antara historis dan perkembangan dari suatu negara dengan sistem hukum yang eksis pada saat sekarang ini di suatu negara. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, di dunia ini ada dua sistem hukum yang paling terkenal, yaitu civil law system sama common law system. Nah, jadi si penulis ini dia mengatakan katanya sistem hukum itu ibarat organisme hidup. Dia bernapas, dia hidup, dia berkembang. Jadi cara mudah untuk mengetahui bagaimana sistem hukum pada suatu negara dilihat dari faktor-faktor sejarah yang mempengaruhi dari pembentukan sistem hukum itu sendiri. Kemudian yang pertama ini ada civil law system. Civil law system itu berasal dari kata Latin ius civil. Jadi kalau ius civil ini artinya hukum yang hanya berlaku untuk bangsa Romawi saja. Jadi pada saat itu di zaman Romawi itu terdapat dua hukum yang berlaku atau yang eksis di negara di Romawi. Itu namanya ius civil dan yang kedua ius gentium. Kalau ius civil hanya berlaku kepada orang-orang Romawi saja, tetapi kalau ius gentium berlaku terhadap orang yang bukan Romawi yang datang ke Romawi. Jadi kalau kita flashback kembali ke hukum perdata internasional, jadi ini terjadi penerapan perbedaan hukum keberlakuan hukum antara hukum orang asing dan hukum orang lokal. Jadi itu asal muasal dari ius civil. Kemudian kalau kita mengatakan bahwasanya ius civil law itu memang berpedoman pada kodifikasi atau kepada aturan tertulis saja, kalau menurut jurnal yang ini katanya belum tentu seperti itu. Karena kalau dilihat dari sejarahnya, ada juga pengaruh-pengaruh dari common law atau pengaruh-pengaruh dari liberal di dalam hukum Romawi itu sendiri, yakni pada saat didirikannya praetor. Jadi praetor ini sejenis kayak hakim yang menerima aduan-aduan atau pengaduan dari masyarakat mengenai masalah-masalah hukum yang dialami oleh masyarakat tersebut. Kemudian bahkan hakim dan juga kaisar meminta pendapat daripada si praetor itu dalam memutus suatu perkara hukum. Jadi bukan memang murni terhadap aturan-aturan yang tertulis saja, kalau dilihat dari sejarah di Romawi itu sendiri. Kemudian puncaknya itu, kenapa memang dianggap sebagai kodifikasi hukum, itu memang pada puncaknya pada saat pembentukan atau kodifikasi undang-undang kode kaisar, kodifikasi komplikasi Justinian. Kenapa namanya itu Justinian? Karena memang kaisar yang pada saat menjabat pada saat itu kaisar Justinian. Jadi dia mempertemukan para ahli yang dianggap mampu untuk merumuskan suatu kode atau kitab undang-undang, dan dia mengabadikan namanya untuk dikenang di masa-masa yang selanjutnya. Kemudian kalau common law system, tadi kalau civil law kita lihat kepada sejarah dari Romawi, kemudian diberlakukan di negara-negara seperti Prancis, Belgia, Indonesia, Belanda, dan jajahan-jajahan negara tersebut. Kemudian common law system, kalau common law system bisa kita temukan pada sejarah bangsa Inggris. Jadi pada saat awal muasal dari common law ini, sebelum pada sistem common law yang kompleks pada saat sekarang ini, dia dimulai dengan penyelesaian sengketa itu dilakukan di tingkat lokal, masing-masing daerah bertindak secara mandiri. Jadi pada saat dulu sebelum ada pengadilan, jadi masing-masing wilayah yang ada di Inggris itu, dia memiliki sistem pengadilannya sendiri. Jadi udah kayak hukum adat yang menyelesaikan masalahnya sendiri masing-masing daerah. Antara daerah atau wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu sangat berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu perkaranya. Wilayah A tidak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan wilayah B juga tidak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sengketa pada wilayah A. Jadi masing-masing punya otonominya sendiri. Kemudian pada saat itu Raja mulai mempunyai inisiatif untuk mengambil alih kewenangan tersebut. Jadi ini dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat, Raja memiliki inisiatif untuk mengambil kewenangan-kewenangan yang ada tersebut. Kemudian untuk hal tersebut tidak mudah seperti itu saja karena ada pertentangan-pertentangan dari masyarakat-masyarakat yang ada di situ tadi.
Tetapi akhirnya raja yang menang dengan dibentuklah pengadilan pada saat itu, dan juga dibentuk pengadilan, tetapi rumusan-rumusan norma yang akan diputus oleh hakim yang ada di pengadilan tersebut diambil dari norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat tadi, dijadikanlah norma-norma hukum yang umum yang berlaku di seluruh negeri yang digunakan oleh hakim pengadilan untuk memutus satu perkara tersebut. Kemudian perkembangan yang selanjutnya itu konflik yang kedua, konflik yang pertama konflik antara raja dengan masyarakat-masyarakat yang hidup di dalam satu wilayah tertentu. Konflik yang kedua konflik antara pengadilan dengan parlemen atau pembentuk undang-undang. Jadi karena waktu itu hakim mempunyai kewenangan yang sangat luas, termasuk untuk membentuk norma baru, ibaratnya seperti legislatif. Namun setelah perkembangan selanjutnya, setelah dibentuk parlemen atau legislatif oleh di Inggris itu, jadi hakim itu memang juga tidak memiliki kewenangan bebas atau kewenangan yang sangat tinggi untuk menafsirkan suatu undang-undang atau membuat suatu norma baru, karena dibatasi kewenangan tersebut kepada parlemen saja. Jadi untuk mengatasi pergesekan antara pengadilan dengan legislatif atau parlemen, jadi diberikanlah kewenangan hakim untuk menafsirkan suatu undang-undang tersebut. Memang hakim tidak harus berpatokan kepada undang-undang tersebut, tetapi hakim juga dapat menafsirkan suatu undang-undang tersebut dan juga bisa melihat kepada kasus-kasus yang berkembang, norma-norma hukum yang berkembang di masyarakat, dan juga putusan-putusan dari hakim yang sebelumnya. Kemudian untuk melihat keberlakuan dari common law system itu terdapat dua teori yang mendasar. Yang pertama teori deklaratif dan yang kedua teori kreatif. Kalau teori kreatif ini pada dasarnya itu mengatakan bahwasanya putusan ini hanyalah ekspresi atau bukti konkret dari common law yang memiliki keberadaan yang permanen dan universal. Jadi deklaratif berarti mendeklarasikan bahwasanya negara itu mengakui norma-norma yang ada di dalam masyarakat melalui putusan-putusan hakim atau pengadilan yang bercerminkan kepada norma-norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian kalau menurut teori kreatif, hal ini dilakukan untuk mengakui bahwa kasus yang diputuskan adalah sumber utamanya dari inti dari hukum. Jadi setelah hakim memutuskan suatu perkara dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat, kemudian hakim yang lainnya itu juga akan terikat oleh hakim yang selanjutnya itu terikat untuk kasus yang serupa atau untuk kasus yang sama untuk memutus suatu perkara itu berdasarkan putusan hakim yang sebelumnya. Jadi ini teori yang berlaku di common law. Kemudian mengenai legislasi dan putusan pengadilan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau di civil law system itu, hakim itu sangat berpatokan kepada undang-undang maupun kitab undang-undang, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Kalau di common law itu putusan pengadilan. Nah ini yang bedanya lagi nih, kalau di civil law itu mungkin kita mengenalnya jurisprudensi. Kalau di common law itu ada namanya asas precedent. Jadi kalau di civil law itu kita mengenal jurisprudensi putusan hakim yang sebelumnya yang dapat dijadikan pedoman untuk hakim yang selanjutnya dalam memutus suatu perkara yang sama. Jadi kata-kata dapat ini tidak dapat kita hilangkan. Jadi kata-kata dapat ini sangat penting. Karena dapat berarti bukan harus untuk mengikuti putusan hakim yang sebelumnya. Tetapi kalau di putusan pengadilan yang di common law ini, itu untuk perkara yang sama, terus di pengadilan yang di bawahnya itu harus mengikuti pengadilan yang bawah atau pengadilan yang sama setingkatnya itu harus mengikuti putusan hakim yang sebelumnya dalam memutus suatu perkara yang sama. Namun karena kalau selalu mengikuti putusan-putusan dari hakim yang sebelumnya, seolah-olah kewenangan hakim di pengadilan itu dibatasi. Sehingga di sini ada dimunculkan istilahnya ratio decidendi dan obiter dicta. Jadi kalau rasio decidendi itu memang harus diputuskan yang sama dengan putusan hakim yang sebelumnya. Sebatas pertimbangan hukum saja. Mengenai perkara-perkara, maksudnya pertimbangan hukum saja yang dapat dijadikan pedoman. Namun kalau obiter dicta atau fakta-fakta hukum, itu hakim yang selanjutnya yang akan menemukannya, bukan selalu berpedoman mutlak kepada hakim yang sebelumnya untuk memutus suatu perkara. Nah, ini baru kita masuk kepada perbandingan mendasar perbedaan antara civil law dan common law system. Pertama, di civil law system mengenai doktrin. Seperti yang kita ketahui, doktrin itu kan adalah pendapat para ahli atau para sarjana yang diterima
dan diakui sebagai hukum oleh ahli-ahli yang lainnya. Jadi bukan sekedar pendapat sarjana atau pendapat ahli saja. Orang-orang yang lain pun bebas untuk berpendapat, tapi pendapat tersebut harus diakui oleh ahli-ahli yang lainnya gitu. Jadi yang pertama, kondisi filosistem itu sifatnya abstrak dan terkait dengan peraturan perundang-undangan serta teoritis. Karena di civil system itu kita pedoman utama kita kepada peraturan perundang-undangan dan kitab undang-undang, begitu pula lah ahli-ahli yang muncul. Ahli-ahli yang muncul nanti akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait teori-teori saja yang dibahas oleh ahli-ahli tersebut. Sedangkan di common law system, ahli-ahli itu akan membahas putusan-putusan pengadilan dan putusan-putusan pengadilan yang dikomentari oleh ahli di common law system itu nanti akan dijadikan referensi oleh hakim dan pengacara dalam memutus suatu perkara. Jadi disitulah nampak perbedaannya. Kalau doktrin-doktrinnya itu bersifat abstrak yang di civil law, sedangkan yang di common law itu sifatnya konkret. Kemudian yang kedua, pendidikan hukum. Pendidikan hukum akan dipengaruhi juga oleh doktrin yang tadi. Karena pendidikan hukum yang diajari di universitas-universitas itu juga akan mempedomani doktrin-doktrin yang diajarkan dari masing-masing sistem. Kalau di civil law system itu yang diajarkannya nanti sama juga yang sifatnya abstrak tadi, tidak kayak kita belajar sekarang mungkin teori-teori aja yang dipelajari, jarang kita menganalisis suatu kasus case law, putusan-putusan pengadilan. Bagaimana teori ini, undang-undang ini, pasal sekian. Jadi abstrak sifatnya. Tetapi kalau pendidikan hukum di common law itu sifatnya lebih kepada case law, kasus-kasus hukum yang ditelusuri lebih lanjut, dibuka di forum suatu di universitas kayak gitu. Nah, mereka juga akan memberikan pendapat-pendapat mereka mengenai kasus-kasus hukum yang terjadi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penelitian. Penelitian ini juga dipengaruhi oleh pendidikan hukum tadi. Jadi ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini juga sifatnya kayak gitu, sifatnya hanya hukum yang tertulis saja. Walaupun kalau di kita mungkin ada juga kan penelitian yang empiris sifatnya. Jadi juga tidak mutlak mengenai peraturan yang tertulis saja. Jadi juga ada juga penelitian yang empiris yang mengumpulkan data di lapangan. Jadi kalau yang menurut saya lihat, yang jurnal yang sedang saya ambil kesimpulannya ini, itu kan cuma hanya beberapa negara saja yang diambil. Kayak di Prancis, di Belgium, Swiss, sama Jerman, dia juga nggak membahas ke negara-negara yang lainnya juga. Jadi juga mungkin nggak terlalu luas gitu pembahasannya. Jadi nggak ngelihat di bagaimana sistem-sistem civil law penerapannya di negara-negara yang lainnya. Kemudian kalau penelitian di common law system itu lebih difokuskan kepada putusan-putusan pengadilan, studi putusan pengadilan. Sama seperti pendidikan hukumnya tadi. Kemudian yang menarik ini adalah pelatihan dan perekrutan hakim. Kalau di civil law itu kan kalau untuk menjadi hakim itu kan fresh graduate langsung bisa SH langsung bisa ngelamar untuk menjadi hakim. Cuman ada pelatihan diklatnya dulu sekitar 2 tahun untuk dapat dibentuk gitu kan, diajarkan bagaimana menjadi hakim, teori-teorinya juga gitu kan, ada juga praktik-praktiknya bagaimana menjadi hakim. Kemudian setelah 2 tahun pelatihan, barulah hakim yang muda itu, yang fresh graduate tadi bisa memutus satu perkara, menentukan apakah perkara ini benar atau salah. Kalau di civil law beda dengan di common law. Kalau di common law itu dalam perekrutan hakim itu memang kayak gini sistemnya. Jadi tidak mutlak langsung yang lulusan sarjana hukum langsung bisa menjadi hakim. Tetapi dia harus ada pengalaman menjadi pengacara terlebih dahulu. Itu untuk membuktikan bahwasanya memang si hakim ini memang layak, memang orang yang bersangkutan ini memang layak jadi hakim, karena memang dia diakui oleh masyarakat. Karena memang dia dalam perkara-perkara itu memang juga sering menang, atau dia mengetahui lah perkara di masyarakat. Namun dalam pelaksanaan ini juga beda-beda. Kalau di Amerika, untuk menjadi hakim itu ditunjuk oleh masyarakatnya. Jadi memang begitu besar jabatan hakim ini di suatu negara common law, jadi sampai-sampai hakim itu ditunjuk oleh masyarakat. Kalau di Inggris, pemerintah langsung yang menunjuk. Memang misalnya dalam suatu udah terkenal dia menangani perkara, nanti dia akan ditunjuk oleh pemerintah di Inggris. Nah,
Itu juga yang mempengaruhi, makanya yang terkenal itu kalau di common law system, tadi yang terkenal kan hakim-hakim pengadilan, sama kayak si Marshall yang di Amerika, yang kalau kita belajar sejarah MK, itu dia yang memutus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Padahal sebelumnya tidak ada diatur mengenai ketentuan tersebut, karena dia menafsirkan atau melakukan interpretasi, sehingga dia pengadilan atau mahkamah itu bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi yang terkenal itu kalau di common law system memang hakim-hakim di pengadilan. Beda dengan civil law system, karena kita kurang dalam tanda petik kurang menghargai hakim, jadi yang lebih bisa berkomentar bebas itu memang ahli-ahli tadi, sehingga yang akan dikenang yang akan dikenang ya dari ahli-ahli, bukan hakim-hakim yang dikenang. Jarang hakim-hakim di sipil itu yang dikenang. Kemudian metodenya. Kalau di civil law system, hakim memutuskan kasus. Dalam memutuskan kasus itu menelusuri undang-undang. Kalau di dalam common law, menelusuri putusan sebelum yang untuk kasus serupa. Jadi kalau menurut yang di jurnal ini, hakim yang di civil law system itu kalau dalam menangani suatu perkara hukum langsung lihat undang-undangnya. Oh, kalau kasus ini melanggar pasal berapa, dilihat kan kasusnya kayak undang-undangnya. Udah terpenuhi belum unsur-unsurnya. Cuma sebatas di situ saja. Cuman kalau hakim yang di common law system nggak terbatas di undang-undang. Dia juga melihat kepada putusan-putusan yang sebelumnya untuk kasus yang serupa. Namun di dalam perkara ini, kalau untuk kasus yang sama memang harus berpedoman, tadi yang sudah saya jelaskan di yang sebelumnya. Namun kalau untuk kasus yang serupa, misalnya dia nggak sama persis, cuman serupa. Disinilah hakim diberikan kewenangan di common law system itu. Apakah hakim common law system ingin mengikuti putusan yang sebelumnya untuk perkara yang serupa bukan sama, atau hakim ingin membuat putusan yang baru, sehingga putusan yang baru ini yang akan dijadikan pedoman-pedoman yang bagi hakim yang sebelumnya. Disitulah diberikan kebebasan yang besar bagi hakim di common law system untuk memutus suatu perkara yang masuk di pengadilan. Kemudian kalau menurut jurnal ini, karakter putusan di civil law system itu tidak ada dissenting opinion atau concurring opinion, sedangkan di putusan common law ada. Jadi kalau ini juga kayaknya kurang tepat kalau dibawa ke Indonesia, karena di Indonesia mungkin juga ada juga pengadilan yang dissenting opinion atau concurring opinion, karena dia juga membahasnya tadi hanya sebagian negara saja. Jadi kalau menurut jurnal ini tidak ada katanya dissenting opinion dan concurring opinion. Jadi kalau dissenting opinion itu, misalnya kan kalau dalam suatu pengadilan itu jumlah hakimnya itu ganjil, bisa 3, bisa 5, seterusnya. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan ada 9 hakimnya kan. Jadi kalau menurut jurnal ini, karakter putusan di civil law system itu tidak ada dissenting opinion dan concurring opinion. Kalau dissenting opinion itu kan antara hakim yang satu dengan hakim yang lain memiliki pendapat yang berbeda, baik itu mengenai fakta hukum, pertimbangan hukum, maupun putusan hukum. Sedangkan concurring opinion itu, hakim itu antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya, fakta hukumnya sama, pertimbangan hukumnya sama, tetapi nanti putusan hukumnya itu berbeda. Nah, itu kalau menurut jurnal ini, di civil law system itu tidak dibenarkan. Jadi hakim sama pendapatnya, sedangkan di common law system itu diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, keterbatasan hukum tertulis. Kalau di civil law system, hakim di beberapa negara boleh melakukan interpretasi. Kalau di common law system, dalam mengatasi keterbatasan hukum tertulis, hakim boleh melakukan interpretasi. Jadi kalau memang di common law, memang sudah kita ketahui, hakim boleh melakukan interpretasi terhadap ketentuan yang belum diatur di dalam suatu undang-undang. Kemudian kalau di hakim di beberapa negara, di dalam yang menganut sistem hukum sipil law, itu boleh melakukan interpretasi. Kalau di jurnal ini dijelaskan, itu ada negara Swiss, dalam pasal 1 KUH Perdata Swiss,
Jadi dalam memutus satu perkara yang belum diatur dalam satu undang-undang, hakim itu diberikan kewenangan layaknya seolah-olah dia adalah pembentuk undang-undang atau legislatif. Jadi hakim boleh membentuk suatu norma baru untuk membatasi keterbatasan hukum tertulis tadi. Kemudian juga di hukum Jerman, kalau memang tidak ada ketentuan hukum yang tertulis mengatur kasus yang dibawa ke pengadilan, hakim itu dapat melakukan interpretasi atau memakai norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat. Jadi unsur-unsur dari common law system itu juga mulai sedikit sudah masuk dalam civil law system tadi. Kalau kita lihat lagi ke Indonesia dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 48 tahun 2009, itu juga sudah dijelaskan dalam pasal 5, bahwasanya hakim itu harus menggali, mengikuti norma-norma dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dalam pasal 5. Terus dalam pasal 10-nya, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur. Dalam pasal 50-nya juga dijelaskan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau hakim itu dalam memutus suatu perkara itu harus berdasarkan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum, kemudian berdasarkan ketentuan hukum tertulis dan ketentuan hukum tidak tertulis. Jadi memang unsur-unsur dari common law system itu sedikit demi sedikit sudah mulai diadopsi ke civil law system. Jadi seperti itu perbedaan yang mendasar antara civil law dan common law system. Kemudian kesimpulannya, bahwa sebagai akibat dari gerakan yang dilakukan masing-masing negara ke arah yang lain, sehingga sulit dibedakan antara civil law dan common law system ini. Disebabkan oleh kebutuhan sosial yang sama dan kondisi ekonomi serupa telah menyebabkan adopsi sistem hukum lain. Ini tidak mencegah yang memiliki salah satu sistem untuk meminjam atau menggabungkan beberapa ciri tradisional yang lainnya. Namun ketika ini terjadi, tingkat penggabungan relatif sangat rendah dan tidak memiliki efek perubahan yang bersifat fundamental. Jadi dengan civil law mengadopsi common law system, apakah civil law system itu akan hilang? Kalau menurut jurnal ini katanya tidak akan hilang civil law system itu, karena memang pedoman yang menjadi dasarnya itu memang kalau dalam civil law memang tetap undang-undang dan kitab undang-undang. Jadi ketentuan yang tertulis tetap, cuman kalau tidak ada di sumber utama ini, baru dia akan mencari ke sumber yang lain. Jadi memang tidak berubah walaupun dia menggabungkan atau mengambil atau mengadopsi ketentuan-ketentuan dari common law yang tidak diatur di dalam civil law system. Mungkin demikian Bu penjelasan dari saya. Kalau ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Baik, tadi teman-teman udah dengar penjelasan dari Iqbal dan Faruqi terkait dengan jurnal yang sudah teman-teman baca juga sebenarnya. Dan apa yang disampaikan tadi itu pada prinsipnya sudah at the end of the journal kan si penulisnya bilang sebenarnya kedua sistem ini tuh sudah mulai kesininya itu sudah mulai tidak terlalu jelas lagi perbedaannya, like seperti tadi itu misalnya bahwa di common law itu yang terkenal hanya hakimnya, kalau di civil law itu yang terkenal adalah ya akademisinya yang menganalisis terkait dengan doktrin-doktrin hukum. Sekarang kan udah nggak kayak gitu lagi juga. Dan terkait dengan hakim, pemilihan hakim yang pada zaman dahulu kalau di civil law kan memang sampai sekarang juga kayak kalau kita lihat di Indonesia kan memang modelnya penerimaan secara massal, kemudian diberikan pendidikan hakim, terus dia kemudian memutuskan. Kalau di common law kan memang dia adalah lawyers. Lawyersnya bukan dalam pengertian pengacara saja sih sebenarnya. Orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Baik itu akademisi, baik itu juga jaksa, orang-orang yang ada di bidang hukum lah, yang memang dia outstanding dan kemudian dia bisa menjadi hakim. Kayak kalau kita mungkin pemilihannya seperti pemilihan hakim MK, pemilihan hakim agung, itu kan ditunjuk oleh negara. Jadi memang orang-orang yang outstanding di bidang hukum dan kemudian dia bisa menjadi hakim. Jadi memang hakim di common law itu memang dia sangat prestisius dalam pengertian dia orang yang sangat dihormati di dalam masyarakat karena memang kemudian dia akan menciptakan hukum. Itu kan filosofisnya di common law. Berbeda dengan di Indonesia, akhirnya hakim-hakimnya kan kebanyakan nanti minta keterangan ahlinya sama akademisi. Karena memang dia nggak memahami secara mendalam hukum sampai ke teori-teori filosofisnya gitu. Sehingga memang akhirnya
hakim-hakim itu banyak yang meminta keterangan ahli kepada akademisi hukum. Itu nggak pernah terjadi di common law. Kenapa? Karena memang hakim-hakimnya sudah sangat memahami teori-teori hukum itu dengan baik, sehingga dia tidak lagi membutuhkan keterangan ahli dari ahli hukum. Jadi kalau keterangan ahli di common law ya memang adalah terkait dengan misalnya kalau dia terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia ya misalnya dokter, misalnya keterangan ahli dari dokter, atau terkait dengan dunia maya misalnya ya memang ahli teknologi. Jadi saksi ahli itu memang ya ahli yang bukan ahli hukum. Berbeda dengan civil law, dan terutama di Indonesia sih yang agak marak sekali kita lihat kan. Nah, kalau polisi kita masih bisa memahami lah, polisi minta keterangan ahli sama dosen tuh saya masih bisa memahami. Tapi kalau hakim tuh kayaknya lucu juga sih kalau misalnya keterangan ahlinya itu diberikan oleh ahli hukum. Ada tuh sebuah disertasi ditulis sama Pak Luki sekarang. Baik, terkait dengan juga dissenting opinion dan concurring opinion, tadi memang di Indonesia itu baru MK doang yang sudah menerima dissenting opinion. Sedangkan dalam putusan pidana setahu saya ya masih biasanya putusan akhir saja, tidak menjelaskan alasan-alasan kenapa dia berbeda dan kemudian bisa dianalisis secara mendalam. Jadi memang masih belum sedeskriptif itu putusan di Indonesia dibandingkan dengan putusan di luar negeri. Tadi Faruqi kalau saya lihat juga sangat concise terkait dengan perbedaan-perbedaan yang mendalam juga. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau mengomentari sebelum kita masuk ke hukum pidana di Inggris? Ada yang mau menyampaikan sesuatu, atau mau bertanya, atau mau menambahkan, atau mau... Ini sih, Bu. Loren ya, kenapa Loren? Bu, kan kalau misalkan sekarang kan kita ini di civil law system kan, kalau misalkan nanti misalnya kita lanjut S2 abroad kan, Bu, itu misalkan kan seringnya ke Inggris, ke Amerika. Negara itu yang gimana? common law. Iya, seringnya ke common law. Itu nanti gimana implikasi ilmu kita tuh, Bu? Apakah bisa lagi dipakai di Indonesia atau gimana, Bu? Tadi kan kayak saya juga kan lulusan Australia kan common law ya. Apakah dia bisa dipakai di Indonesia? Ya bisa, karena prinsip hukum itu kan sebenarnya sama. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tujuan hukum itu ya untuk kesejahteraan masyarakat, ketertiban di dalam masyarakat. Apakah dia menggunakan sistem civil law, apakah dia menggunakan common law, filsafati dari hukum itu sama, untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Apakah dia akan bertentangan? Enggak. Dalam pengertian teori hukumnya relatifly sama, doktrinnya relatifly sama, mungkin hukum acaranya yang akan berbeda. Gitu. Jadi kalau terkait dengan hukum acara itu memang akan berbeda, tapi itu pun bukan dalam artian nggak akan kepake juga gitu. Jadi saya pikir sih sangat terpakai kok, dan kita memiliki gambaran yang jauh lebih luas dibandingkan dengan kita selama S1, S2, S3 misalnya civil law terus, Indonesia terus, itu pasti cara berpikirnya akan agak berbeda kalau menurut saya ya. Karena kita punya pandangan perspektif yang lebih global terkait dengan sistem hukum itu sendiri. Gitu. Karena di common law punya kelebihan juga, dan civil law punya kelebihan juga. Jadi kita bisa mengcombine kelebihan-kelebihan itu untuk membuat sistem hukum yang jauh lebih baik kalau menurut saya, dibandingkan kita fokus hanya pada satu sistem saja. Jadi apakah dia akan masih bisa dipakai? Masih banget. Dan kalau boleh saya memberikan sedikit pandangan saya ya sama teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya kalau kuliah ke luar negeri itu ilmunya mungkin ya tadi, ilmunya akan lebih diverse, pandangan kita akan lebih banyak. Tapi di samping itu juga adalah pengalaman terkait dengan hal-hal bukan akademis. Itu juga sangat penting untuk membentuk karakter kita sebagai insan manusia yang akan lebih baik juga menurut saya ya. Karena kita melihat orang tuh berbeda-beda. Orang itu punya pengaturan yang jauh berbeda gitu misalnya. Terkait dengan disiplin, terkait dengan manajemen waktu, terkait dengan bagaimana dia menghargai orang lain, terkait dengan bagaimana supervisor itu memperlakukan students. Itu akan membuat kita belajar dari orang lain yang menurut saya jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem yang pernah kita alami sebelumnya gitu. Jadi
itu bukan cuman pengalaman akademisi terkait dengan hukumnya aja yang akan membuat teman-teman menjadi lebih terbuka wawasannya, tapi wawasan terkait dengan dunia luar itu tuh nggak cuman Kota Padang doang gitu. Dunia itu sangat luas, dengan orang yang bermacam-macam, dengan pandangan orang yang bermacam-macam, dengan budaya yang bermacam-macam, itu Anda akan menjadi jauh lebih toleransi dibandingkan dengan kita hanya hidup dengan orang yang komunitas yang homogen all the time. Terus juga the way kita menghormati pendapat orang lain juga akan berbeda, dan pandangan bahwa kita pintar, ada banyak orang yang jauh lebih pintar gitu. Jadi kita lebih more like kita menghargai pendapat orang lain dibandingkan kita ngerasa gue yang paling benar gitu. Jadi kalau menurut saya ya itu nilai-nilai yang nggak ternilai harganya dengan dibandingkan kita. Teman-teman kalau misalnya punya peluang untuk bisa kuliah ke luar negeri, saya akan sangat mensupport Anda untuk bisa mencapai itu dengan sebaik-baiknya. Gitu loh, Ren. Jadi kalau saya bisa menyarankan, coba membuat goal yang besar. Saya pikir sih semuanya pasti mau ya. Pasti kalau ditanya mau nggak kuliah ke luar negeri, pasti mau. Tapi usahanya untuk bisa mewujudkan kemauannya itu harus lebih direalisasikan lagi. Cari info tentang beasiswa, misalnya LPDP. LPDP kan dia memungkinkan fresh grade ya, fresh grade bisa kuliah ke luar negeri. Apa sih syarat-syaratnya? Terus syarat-syaratnya itu kira-kira saya udah sampai mana sih untuk bisa mencapai syarat-syarat? Karena sebentar lagi kan Anda lulus, jadi persiapkan itu dari sekarang kalau misalnya memang mau lanjut keluar. Gitu, Loren. Begitu. Makasih ya, Bu. Lauren Jadi kira jangan melimit diri untuk hanya kuliah di Belanda misalnya, karena iya, dia Bu. civil nggak mesti seperti itu, karena juga tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya sistem hukum itu dia memang berbeda secara sejarahnya, tapi dalam pelaksanaannya relatif sama. Dan saat ini pun civil law sudah mulai mengadopsi banyak nilai-nilai common law, begitu juga common law juga sudah mulai banyak mengadopsi nilai-nilai dari civil law. Jadi nggak ada negara yang sekarang ini benar-benar pure common law dan hanya mengandalkan putusan hakim, tuh nggak ada. Bahkan Inggris pun dia sudah punya statute kan, statutory law-nya juga sudah ada. Jadi nggak ada yang benar-benar pure common law, udah nggak ada yang benar-benar civil law pure, itu udah nggak ada. Gitu. Makasih ya, Bu. Jadi Lauren Ya, kira kayak misalkan karena acuan kita Belanda, dia harus terpatok ke Belanda biar kepake di Indonesia gitu. Kalau pengalaman saya ya, saya juga research di Belanda 3 bulan. Itu dia juga sudah mulai sangat banyak mengadopsi nilai-nilai yang ada sebentar. Alicia. Dia sudah juga banyak mengadopsi nilai-nilai yang ada di common law. Dan masalahnya ketika kita kuliah di negara Belanda ya, itu adalah bahasa sih kalau saya. Kenapa? Karena emang ketika kita nyampe di Belanda, kita nggak bisa bahasa Belanda. Kita memang kuliahnya kuliah bahasa Inggris. Semua orang bisa bahasa Inggris di Belanda. Cuman ketika kita baca textbook, baca putusan hakim, itu pusing karena emang kita nggak ngerti bahasa Belanda gitu. Akhirnya kita terlimit pada bahasa kalau di Belanda. Cuman kalau misalnya teman-teman mau lanjut ke Belanda, banyak pengalaman juga sih di situ. Maksudnya cuman ya itu limitasinya adalah bahasa. Jadi ketika kita cuma bisa berbahasa Inggris dalam daily conversation, semua orang di sana bisa bahasa Belanda. Bahkan tukang toko-toko convenience store pun bisa berbahasa Inggris. Cuma maksudnya ketika kita masuk ke textbook dan putusan hakim, itu justru akan menyulitkan kita kalau kita, oh ini putusan ini kayak sesuai nih sama yang kita pengen menganalisis putusan ini gitu. Ternyata putusannya bahasa Belanda, pusing nggak tuh gitu. Jadi ya gitu. Itu sih yang agak membingungkan kalau kita research ke Belanda. Tapi kalau kita wawancara hakim, dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jadi makanan juga banyak makanan Indonesia kalau di Belanda. Jadi makanan enak di Belanda, nggak susah gitu maksudnya. Gitu orang. Jadi sebenarnya ya kalau saya ya, kalau Anda dapat kesempatan beasiswa kemana aja deh, terima aja karena nggak mesti melimit saya harus pergi ke Inggris gitu, saya nggak mesti pergi ke Belanda, nggak usah gitu. Kalau misalnya dapatnya ya Singapura, dapatnya ya Australia, atau yang
yang deket-deket tapi bukan yang Anda impikan, ya dapatnya itu sih bukannya saya pengen menurunkan standar Anda pengen kemana ya, cuma maksudnya udah dapat beasiswa keluar tuh kayaknya juga udah keren banget kok. Jadi jangan melimit diri pada satu negara yang memang menurut Anda ini yang paling cocok buat kita, tapi kalau dapat ya bagus, tapi kalau misalnya pun nggak dapat yang negara yang Anda inginkan, negara lain yang menurut Anda kayaknya kurang cocok, tapi lebih baik menurut Anda, ya nggak apa-apa juga sih. Pengalamannya itu jauh lebih baik dibandingkan misalnya Anda punya pilihan keterima di National University of Singapore sama misalnya Universitas Indonesia. Jangan Anda melimit diri, nggak mau gitu. Itu menurut saya kalau secara ranking dia jauh lebih bagus dibandingkan Universitas Indonesia. Tapi kalau misalnya Anda dapat Universitas Indonesia, dapat swasta di Singapura atau di mana yang kurang bagus lah, ya ngapain juga gitu. Universitas Indonesia itu juga udah sangat bagus sebenarnya dibandingkan dengan universitas swasta yang nggak jelas statusnya di negara tersebut. Jadi it doesn't mean, ya Anda harus pinter lah, maksudnya harus, saya pikir semua anak zaman sekarang research-nya juga sudah bagus, mana yang kira-kira akan membawa kebaikan buat masa depan Anda, mana yang kira-kira ini kayaknya pengorbanannya terlalu besar untuk harus ke sana. Gitu. Jadi gitu mungkin sesi terkait dengan perbandingan common law dan civil law. Tadi terkait dengan yang lain-lain, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup kira-kira terkait dengan jurnal yang kita sudah bahas? Andika, ada yang mau dikomentari, Andika? Enggak, Bu, cukup, Bu. Cukup ya, baik. Kita sekarang mau membahas tentang sistem hukum yang ada di Inggris. Oh ya, sebelumnya saya mau say thank you dulu buat Faruqi dan Iqbal. Good job buat Anda berdua. Karena untuk bisa mengkonses sebuah jurnal untuk bisa dijelaskan dengan baik dan dibuat summarize yang sangat bagus seperti tadi, itu menurut saya itu butuh memahami dulu, kemudian baru bisa dijelaskan dengan baik. Kalau tidak paham pasti nggak akan bisa dijelaskan sebagus itu. Jadi saya sangat mengapresiasi tugas dari Anda berdua. Oke, selanjutnya kita mau membahas tentang, tadi nanti Anda akan bisa melihat juga terkait dengan apa yang sudah dibahas oleh Iqbal dan Faruqi tadi. Kita mau membahas tentang criminal justice system dari perspektif internasional, dalam pengertian bagaimana sih negara Inggris, bagaimana sih negara China, bagaimana sih negara yang berbasis Islam mengatur tentang hukum pidananya. Untuk kita bisa melihat, ternyata kita memang berbeda, ternyata kita punya latar belakang yang berbeda, ternyata kita punya pengaturan yang berbeda. Kenapa kita perlu melakukan pembahasan tentang negara-negara lain? Pada prinsipnya karena memang tindak pidana itu sudah semakin borderless. Sudah sangat banyak tindak pidana itu yang nggak lagi mengenal batas negara, sehingga memang penyelesaiannya pun harus diselesaikan dengan kerjasama internasional. Kita sebut aja misalnya perdagangan orang, narkotika, terorisme, banyak tindak pidana itu yang sekarang sudah sangat borderless lah. Atau misalnya tindak pidana cybercrime misalnya, itu kan bisa terjadi dilakukan di mana, korbannya di mana. Jadi memang akhirnya pemahaman kita terkait dengan hukum pidana di negara lain itu menjadi sangat penting untuk bisa menyelesaikan sebuah perkara yang kalau dia ada aspek internasional di dalamnya. Nah, kalau kita melihat struktur dari hukum pidana, kan kita sudah belajar bahwa dia sebenarnya ada sistem hukum yang mengatur substansinya, yang kita sebut dengan hukum pidana material, dan ada hukum pidana yang mengatur prosedurnya atau hukum pidana formil. Kalau kita lihat di hukum umumnya, substantif kriminal itu adanya di KUHP, mengatur tentang asas legalitas, mengatur tentang sanksi-sanksi pidana, mengatur tentang perbarengan, mengatur tentang percobaan, mengatur tentang daluarsa, semua substansi hukum, mengatur tentang tindak pidana apa yang dianggap sebagai tindak pidana, perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana. Itu disebut dengan substantif kriminal.
terus sanksi apa yang diberikan ketika dia melakukan tindak pidana, itu disebut substantif criminal law. Sedangkan kalau prosedur berarti adalah bagaimana prosedurnya. Tadi misalnya terkait dengan juri, misalnya kalau civil law dia nggak punya juri, common law dia punya juri. Terus terkait dengan bail sistemnya, misalnya penjaminannya bagaimana, upaya paksanya seperti apa, those kind of thing. Jadi kita nggak akan terlalu banyak membahas prosedur, karena itu akan sangat berbeda di satu negara dengan negara lainnya, sehingga kita akan lebih banyak fokus kepada substantif criminal law, karena kita nggak punya waktu cukup untuk membahas prosedur. Jadi kita akan lebih banyak fokus kepada substantif criminal law dalam hal perbandingan hukum pidana di S1 ini. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas dalam konsep hukum pidana material dari civil law, common law, socialist law, kemudian Islamic law, dan adat law itu ini, unsur-unsur tindak pidananya, kemudian klasifikasi tindak pidananya, kemudian criminal liability-nya, dan criminal defenses-nya. Kita sekarang masuk ke hukum pidana Inggris. Ini sebenarnya kita udah bahas sih, karena emang ini sejarahnya kayak sejarah common law. Dia banyak disistematisasi, dirasionalisasi, dan dipengaruhi oleh tulisan dari pemikiran hukum seperti Sir Edward Coke, ini hakim, Blackstone. Jadi kita bahas bahwa sebenarnya yang mensistematisasi putusan-putusan yang sangat banyak tersebut menjadi sebuah tulisan-tulisan itu adalah ya Coke dan Blackstone. Kemudian mulailah dilakukan proses membuat undang-undang yang kemudian berkembang sampai saat ini. Nah, kalau sumber hukumnya, tadi kita teman-teman juga sudah bahas, dia berasal dari common law. Tadi ada stare decisis, itu adalah asas the binding force of precedents. Ini asas yang menyatakan bahwa presiden itu berlaku untuk hakim berikutnya. Dan statutory law, jadi dia nggak hanya rely on common law lagi sekarang, tapi juga sudah banyak undang-undang yang dikeluarkan oleh negara Inggris untuk mengatur tindak pidana yang baru, dalam pengertian tindak pidana yang tidak ada di common law sebelumnya, sehingga dibentukkan undang-undang. Jadi sekarang sudah sangat terlimitasi kewenangan hakim untuk membentuk undang-undang yang baru, itu sudah tidak terlalu banyak. Kemudian tadi juga ada Iqbal tadi kayaknya ya menjelaskan tentang ada ratio decidendi dan juga obiter dicta. Ratio decidendi itu pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan, ini menjadi preseden. Jadi itu obiter dicta, ratio decidendi itu. Jadi putusan itu ada dua, ada ratio decidendi, ada obiter dicta. Yang menjadi preseden adalah ratio decidendi. Rasio dari memutuskan sesuatu perkara. Jadi apa landasan filosofisnya untuk memutuskan itu? Rasio decidendi. Rasio itu latar belakang rationality dari decidendi putusannya. Sedangkan obiter dicta adalah fakta-faktanya. Misalnya si A itu adalah seorang pedagang, dia melakukan pembunuhan karena dia mau balas dendam. Itu fakta-fakta dari kasus. Itu menjadi obiter dicta yang tidak perlu diikuti. Jadi itu adalah fakta-fakta yang spesifik untuk putusan tersebut saja. Ini dia tidak perlu diikuti. Dia nggak jadi preseden. Jadi putusan itu ada ratio decidendi, ada obiter dicta. Obiter dicta adalah fakta-fakta hukum dari kasus, sedangkan ratio decidendi adalah rasionalitas dari putusan itu, kenapa bisa keluarnya seperti itu gitu. Kemudian ratio decidendi lah yang menjadi preseden yang harus diikuti oleh hakim berikutnya berdasarkan kepada asas stare decisis tadi. Selanjutnya, perumusan tindak pidananya itu nggak di dalam penal code. Kemudian kebanyakan general rules dari criminal law itu adanya dalam putusan. Jadi kayak misalnya asas-asas, percobaan, tadi terkait dengan general rule yang ada di buku 1 KUHP itu dia nggak punya. Jadi memang dia melandaskan pada putusan hakim yang sudah dari zaman dahulu kala yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Kemudian dia nggak pernah dirumuskan secara formal dalam perundang-undangan terkait dengan asas legalitasnya. Oke, terus
Pada awalnya negara Inggris itu dia merasa hakimnya memang punya kewenangan yang besar, namun seiring dengan perkembangan zaman, kemudian hakim-hakim itu karena memang sudah parlemennya sudah cukup banyak mengeluarkan aturan-aturan hukum, dan untuk aturan-aturan hukum dalam membentuk undang-undang baru, dalam pengertian membentuk tindak pidana baru, itu akhirnya hakim memang sudah tidak seperti dahulu kala lagi bisa secara bebas membuat undang-undang baru, membuat hukum yang baru gitu. Dan emang akhirnya menjadi permasalahan terkait dengan misalnya pada saat itu hakim yang membuat hukum baru tentang marital rape yang kemudian banyak diprotes karena pada saat itu belum diterima sebagai tindak pidana. Tapi akhirnya diundangkan, maksudnya kemudian dikeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa pemerkosaan itu tidak hanya dalam pemaksaan hubungan di luar pernikahan, pemaksaan hubungan seksual di dalam pernikahan pun dianggap sebagai pemerkosaan pada saat itu. Meskipun pada waktu itu hakimnya sempat diprotes bahwa itu seharusnya enggak. Nah, terkait dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan pada prinsipnya dia tujuan pemidanaan pada prinsipnya dia menjelaskan dalam Criminal Justice Act-nya itu adalah punishment, kemudian crime reduction, kemudian public protection, kemudian rehabilitation, kemudian reparation. Jadi dia undang-undangnya sudah spesifik menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan kita itu adalah untuk memberikan punishment. Ini punishment more like pembalasan. Kemudian untuk tujuan mengurangi tindak pidana di dalam masyarakat. Termasuk ini penjaraan secara general ataupun penjaraan secara khusus kepada pelakunya. Kemudian public protection untuk melindungi masyarakatnya, kemudian rehabilitation dan reparation memperbaiki pelakunya. Nah, kemudian menurut Ashworth, yang mana yang harus didahulukan dari semua tujuan tersebut, katanya. Pada prinsipnya dalam hal penerapannya, menurut Ashworth itu adalah free choice among purposes dari English Sentencing Guidelines-nya sendiri. Artinya tergantung hakimnya, tetap nggak ada yang secara spesifik menjelaskan bahwa tujuan utama dari pemidanaan di sistem Inggris itu adalah keadilan misalnya. Dia memang tidak menyebutkan keadilan sama sekali, karena memang tujuan pemidanaannya tadi itu. Jadi mana yang harus didahulukan, ya tergantung hakimnya. Nggak secara spesifik dijelaskan apa yang menjadi tujuan pemidanaan. Pada terkait dengan liability requirements, pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, pada prinsipnya itu ada actus reus untuk syarat objektifnya dan mens rea untuk syarat subjektifnya. Actus reus itu pada prinsipnya adalah a voluntary act by the defendant, di actus perbuatannya, kemudian that results in the harm to society prohibited by the offense in question, the reus. Jadi harus ada perbuatannya, dan perbuatan tersebut haruslah voluntary. Jadi kalau misalnya perbuatan tersebut nggak voluntary dalam pengertian dia dalam keadaan untuk membela dirinya, itu tidak dianggap sebagai voluntary act. Atau kalau dia dipaksa untuk melakukan sesuatu oleh orang lain, itu bukan voluntary act. Jadi actus reus itu adalah voluntary act, perbuatan yang dilakukan dengan sukarela, itu voluntary act. Kemudian yang mengakibatkan results in the harm to society. Jadi harus ada harm yang ditimbulkan kepada society. Kalau misalnya nggak ada harm yang ditimbulkan pada society, itu tidak bisa disebut dengan bagian dari actus reus atau tindak pidana at all. Kemudian dia harus ada prohibited by the offense in question. Jadi memang sudah ada aturannya. Nah, sedangkan mens rea, jadi kalau actus reus itu more like perbuatan fisiknya, jadi perbuatan si pelaku. Kalau mens rea ini lebih kepada pikirannya pada saat melakukan tindak pidana, state of mind-nya. Kemudian kalau dalam konsep Indonesia bisa dikaitkan dengan dengan teori kesalahan. Tapi kesalahan itu lebih kepada teori terkait dengan blameworthiness. Mens rea ini lebih kepada apa yang menjadi pemikiran si pelaku pada saat dia melakukan tindak pidana.
Dia disebut juga sama kayak dalam konsep Indonesia, nggak bisa seseorang itu dipidana kalau nggak ada kesalahannya. Kalau dalam konsep common law dia menyebutnya actus non facit reum nisi mincit rea. The deed does not make a man guilty unless his mind is guilty. Jadi seseorang itu nggak bisa dipidana kalau dia nggak punya pemikiran jahat pada saat itu. Jadi hanya orang jahat yang dipidana. Kalau dia melakukan suatu tindak pidana tapi nggak punya niat jahat untuk melakukan tindak pidana, pada prinsipnya dia tidak memenuhi mens rea. Nah, apa yang menjadi? Nah, jadi kalau kita melihat kepada elemen-elemen dari suatu tindak pidana, pada prinsipnya harus ada mental state-nya atau mens rea-nya, kemudian physical act-nya, a component of actus reus, kemudian social harm-nya, another component of actus reus. Jadi ini adalah 3 aspek yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa sesuatu itu adalah tindak pidana. Mental state-nya, actus reus-nya, physical act-nya, dan kemudian social harm-nya. Nah, terkait dengan mens rea, dia punya 3 level tingkat kesalahan. Tadi wrongful mind-nya itu ada 3. Pertama adalah intention atau purposely. Jadi kalau dalam bahasa undang-undang itu adalah intentionally, purposely, jadi atau knowingly, itu juga masuk dari intention atau purposely. Dan kemudian adalah recklessness, dan kemudian adalah negligence. Jadi kalau di kita konsep tentang teori kesalahan itu bentuknya ada 2, ada skuld dan culpa, ada dolus dan culpa. Skuld itu ada dolus dan culpa, ada kesengajaan dan kealpaan. Kalau dalam konteks common law, dia membaginya menjadi 3, intention, recklessness, dan negligence. Nah, kalau kita lihat yang pertama, itu adalah intention atau purposely. Dia menyadari perbuatannya dan dia menghendaki akibatnya. Ini sama persis kayak pengertian kita dalam dolus. Knowingly and willingly. Mengetahui dan mengkehendaki akibatnya. Jadi ya exactly kayak konteks dolus dalam teori kesalahan yang kita pelajari dalam hukum pidana. Kalau si A ingin membunuh si B karena motif balas dendam, dia menyadari perbuatannya menembak kepada si B itu akan mengakibatkan kematian, dan di dalam hatinya dia memang menembak untuk mengakibatkan si B mati. Dia memang menghendaki akibat tersebut. Jadi dia memang intention dia adalah ingin membunuh. Selanjutnya, recklessness, kecerobohan, yang berbeda dengan negligence atau kelalaian. Kalau ceroboh itu pasti dia, ya, ceroboh itu apa artinya? Kayak misalnya ya, dia tahu itu akan agak berbahaya, tapi dia tetap doing that. Gitu. Ceroboh karena dia memang dia nggak hati-hati, dapat memperkirakan atau menduga akibat yang akan terjadi, tapi dia sebenarnya nggak menghendaki akibat tersebut. Contohnya, misalnya dia mengendarai mobil melebihi kecepatan yang diperbolehkan di tempat yang ramai, misalnya. Kemudian menabrak pejalan kaki. Dia tahu di situ ramai. Kemudian dia melebihi kecepatan yang seharusnya. Itu berarti dia ceroboh. Itu bukan lalai namanya, itu ceroboh karena di situ ramai. Dan dia melebihi kecepatan yang ditentukan di tempat yang ramai dan kemudian dia menabrak orang. Itu kan most likely itu akan terjadi, bahwa dia nggak berniat menimbulkan kecelakaan bagi orang lain. It doesn't matter. Tapi dia telah ceroboh dalam mengendarai kendaraannya. Berbeda dengan kelalaian, dia nggak menduga akibat yang akan terjadi sama kayak recklessness, namun dia sudah dapat diduga mungkin dapat mengakibatkan akibat yang terjadi. Jadi dia lebih rendah tingkat kesalahannya, blameworthiness-nya lebih rendah dibandingkan dengan tadi kecerobohan. Oke, ini ada sebuah proposisi, sebuah kasus dalam beberapa situasi yang berbeda-beda untuk bisa mengidentify mana yang intentionally, mana yang recklessness, dan mana yang masuk dalam negligence. Coba saya mau minta sama Kuntara deh. Kuntara bisa tolong di-identify dan dianalisis, Kuntara, mana dari kelima situasi ini yang merupakan
level 1 dari mens rea dalam common law, which is adalah intentionally, dan kemudian recklessly, dan kemudian negligently. Sementara ada nggak? Ada, Bu. Ada. Bisa tolong yang situasi 1 ini masuk yang mana, Kuntara? Situasi 1 dulu deh. Nanti yang kedua biar beda lagi. Yang ini bisa kelihatan nggak tulisannya? Bisa, Bu. Bisa. Ini paling gampang ini, Kuntara. Kamu dapetnya paling gampang. Pendek kan soalnya cuma 2 baris doang, atau 1,5 baris. Ini masuk kelompok yang mana nih, Kuntara? Coba dibaca dulu, dan kemudian kalau perlu boleh diterjemahkan dulu, dan kemudian di-identify dia masuk ke mana. Coba dibaca dulu dong, Kuntara. Bahasa Inggrisnya, Bu. Ya, kecuali bisa langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia, boleh juga. Rita is hunting for a deer when she encounters her long-time enemy. Rita shot and killed her enemy. Apa katanya di situasi 1 itu apa? Situasinya apa? Gimana? Rita sedang berburu rusa. Rusa, ya. Ketika Dia ketemu sama dengan musuh lamanya. Rita tembak dan bunuh musuhnya itu. Ya, jadi ini masuk yang mana ini kira-kira? Masuk intention, atau masuk reckless, atau masuk ke negligence? Ini dia berniat mau membunuh si enemy-nya ini enggak, musuh lamanya ini enggak, dengan dia menembak itu. Perbuatannya kan menembak. Yeah. Niatnya adalah membunuh. Itu clearly stated dalam situation 1 ini. Kira-kira masuk yang mana ini? Masuk dia memang berniat membunuhkah, atau dia ceroboh kemudian mengakibatkan Berniat itu, Bu. Berniat. Berarti dia masuk kepada intentionally ya. Dia berniat untuk melakukan purposely dengan niat untuk membunuh. Jadi dia masuk kesalahan yang pertama, mens rea-nya yang paling berat. Oke, Kuntara, thank you. Yang kedua boleh Wahyu, ada Wahyu? Ada, Bu. Ya, Wahyu. Yang kedua situasinya ini masuk ke mana? Level yang mana dia? Masuk bentuk mens rea yang mana? Dibaca dulu, Bu, atau gimana, Bu? Boleh dibaca dulu, terus diterjemahkan, terus dianalisis boleh. Atau mau langsung di bahasa Indonesia kan boleh. Seorang yang bernama Dick, dia juga sedang berburu. Ketika dia melihat seorang farmer masuk ke dalam barn itu kayak gudang yang di ladang. Peternakan ya. Ya. Terus Dick memutuskan untuk menakut-nakuti si farmer itu dengan menembak tembakannya ke atas, ke atapnya peternakan tadi. Tapi si Dick ini menembaknya itu kan ke atas untuk menakut-nakuti si farmer. Cuman aimnya si Dick atau arahan tembakannya itu off atau meleset. Bagaimanapun ternyata dia membunuh si farmer tersebut. Ternyata tembakannya itu kena si farmernya. Ya, dan kemudian mati lah si farmer mati. itu. Terus masuk mana dia? Ini masuk intentionally kah, atau masuk ke reckless kah, atau masuk ke negligence kira-kira? Menurut saya sih maksudnya ke recklessness, Bu. Karena dia dapat memperkirakan atau menduga akibat yang akan terjadi, Bu. Meskipun dia sebenarnya nggak berniat untuk membunuh si farmer itu, sebenarnya dia cuma mau menakut-nakuti doang. Tapi nggak sengaja dia kemudian kena ke si farmernya. Oke, sip, Wahyu, thank you. Jadi ini masuknya ke recklessness ya, recklessly.
Ya. Oke, sip. Lanjut ke situasi yang ketiga. Habia? Habia ada? Habia Mursida. Ada nggak? Habia. Loren aja deh, Loren. Ketika hunting, Barbara dia memanjat pagar ya, Bu, friends. Iya. Tanpa melihat kalau kayak kuliah nih cowok nih lagi dipertanyakannya nih. Nggak sengaja terbunuh gara perbuatannya itu, Bu. Jadi si Barbara ini manjat ke pagar tanpa memasang rifle. Rifle itu apa sih? Kayak senjata, pengaman senjatanya itu loh, pengaman senjata supaya nggak meledak. Iya. Jadi kalau senjata itu kan dia ada situasi dia langsung bisa menembak, ada situasi dia di safe mode, kayak safe mode lah ya. Nah, dia lupa menaruh rifle-nya itu di safe mode, tapi di posisi ready to shoot. Dia mau manjat ke atas pagar. Kemudian senjatanya itu kena pagar, terus mau fires, tertembak secara nggak sengaja si teman huntingnya. Nah, kira-kira dia masuknya ke recklessly kah atau ke negligently kah? Recklessness, Bu. Masuk reckless karena kecerobohannya itu, Bu, dia karena perbuatan dia yang ceroboh itu, Bu, nggak ngemastiin dulu senjatanya itu dalam safe mode apa enggak. Dan dia akan mau manjat pagar. Manjat pagar kan itu suatu kegiatan yang agak berbahaya untuk membawa senjata dalam posisi ready to shoot. Ya, jadi harusnya dia harusnya menempatkan senjatanya di safety mode dulu. Terus lanjut yang keempat. Siapa ya? Hesti, ada Hesti? Ada, Hesti? Bu. Hesti bisa yang keempat, Hesti? Ketika hunting, Bu. Ketika berburu. Ini slide-nya. Oh iya, tadi saya kepindah. Ini udah saya balikin kok. Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Ketika berburu, Frank gagal untuk menggunakan senjatanya tadi dalam safety cage, menangkap dengan aman. Dia berjalan ke arah tangkapannya tadi dan menjatuhkan senjatanya. Senjatanya berapi dan membunuh teman huntingnya tadi. Jadi dia masuknya kemana ini? Dia lagi berburu. Dia rifles-nya memang rifles yang sudah ready to shoot, jadi nggak memasang safety. Tapi terus dia terjatuh karena sebuah cabang kayu yang jatuh. Dan dia jatuh dan kemudian rifle-nya itu terfire karena jatuh karena jatuh itu terus membunuh teman companion huntingnya. Kira-kira menurut Hesti yang mana ini? Ceroboh, tidak sengaja. Ceroboh sama tidak sengaja, sama dia kan karena di common law itu membedakan antara ceroboh dengan kurang hati-hati. Jadi itu yang perlu di-identify di sini, dia kira-kira ceroboh kah atau dia lalai atau dia lalai. Dia masuknya ceroboh atau karena dia negligent. Lalai, Bu. Bukan ceroboh. Oh, bukan. Karena dia memang lagi dalam posisi untuk berburu kan, Bu. Jadi wajar aja kalau rifle-nya nggak dalam mode safety.
Oke, ya jadi karena emang dia memang lagi berburu, memang dia rifle-nya lagi on, terus dia terjatuh tanpa sengaja karena pohon yang kemudian kena teman huntingnya. Jadi dianggapnya kalau saya dan juga Hesti tadi berpendapat ini adalah negligent. Kalau situation 5, Andika. Oke, Bu. Dibacain apa langsung diartiin aja, Bu? Langsung dijawab juga boleh. Enggak, Bu. Oke. Situasi yang nomor 5. Stan sedang berburu dengan senjata yang baru dibelinya di pagi hari. Stan tidak mengetahui senjata yang dibelinya cat produksi ya, Bu? Betul, Bu? Ya. Saat Stan mengkokang senjatanya, senjatanya itu meledak dan mengeluarkan dan membunuh teman berburunya, Bu. Kira-kira si Stan ini memiliki mens rea yang mana? Kira-kira Andika? Yang itu ketidaksengajaan tadi, Bu. Yang pertama, Bu. Bukan kesalahan si Stan, Bu. Jadi dia nggak sengaja. Jadi ya, dia gimana? Dia bisa dinyatakan bersalah nggak di sini? Saya pikir nggak, Bu. Jadi soalnya dia nggak masuk ke dalam intentionally ataupun recklessly ataupun negligently, nggak masuk ya? Ya enggak, Bu. Menurut saya enggak, Bu. Soalnya emang kayak kesalahan teknis gitu, Bu. Bukan human error, Bu. Bukan enggak ada unsur kesalahan Stan di dalam itu, Bu. Soalnya dia cuma ngokang senjatanya doang kan. Terus tiba-tiba meledak. Iya, Bu. Dan dia nggak ada niat apapun untuk ngebunuh temannya atau gimana, Bu. Oke, Bu. Saya juga sependapat sama Andika. Pada prinsipnya, kalau menurut saya ya, pada prinsipnya si Stan ini nggak punya mens rea sama sekali untuk terjadinya kematian dari hunting companion-nya, karena memang itu adalah manufacturing defect yang dia sama sekali have no knowledge tentang itu gitu. Supposedly mungkin kalau mau disalahkan adalah si manufacturer-nya atau ya si penjualnya mungkin kalau dia harusnya melakukan pengecekan terkait dengan itu. Oke, jadi karena kita ketika membeli sesuatu kan kita taunya itu barang baru dan kita dalam pikiran kita itu bisa bekerja dengan benar gitu. Kita kan nggak mau beli barang yang defect juga, tapi ternyata dia defect berarti at this point saya pikir juga Stan tidak memiliki mens rea. Tapi memang ketika kita mengakses sebuah fakta hukum, apakah dia kemudian ada mens rea atau enggak, itu memang adalah pekerjaan yang tidak gampang. Karena untuk mengetahui sikap batin seseorang, sama seperti konsep kesalahan, itu juga sangat sulit. Dan itu memang butuh kecermatan dari aparat penegak hukum, terutama hakim, untuk bisa determine kesalahan orang itu memang ada atau enggak. Apakah dia masuk ke dalam intentionally atau apakah dia termasuk ke dalam level yang lebih rendah daripada itu. Jadi memang butuh kebijaksanaan dari seseorang untuk seorang hakim untuk bisa masuk ke dalam fakta tersebut secara mendalam dan mengetahui kesalahan dari seseorang. Biasanya diketahui dari motifnya, kemudian dari latar belakang orangnya, gitu-gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda melihat pelaku tindak pidana menangis-nangis, pakai jilbab, pokoknya berusaha untuk menarik simpati dari hakim karena memang dia berusaha untuk meyakinkan hakim bahwa dia melakukan perbuatan tersebut karena tidak sengaja atau karena khilaf atau karena hal lain. Jadi karena memang putusan hakim itu akan sangat berpengaruh terhadap penampilan si kayak main sandiwara memang kalau kadang-kadang kita lihat sebuah fakta hukum itu. Anda lihat kan Pinanggi dia pakai jilbab lebar sekarang gitu. Jadi emang itu caranya itu sudah menjadi trik lawyers kepada kliennya. Nanti lo gini untuk menarik simpati gitu. Jadi emang sudah jadi trik tersendiri untuk mempermainkan psikologis hakim untuk mengurangi tingkat kesalahan dari si pelaku itu. Jadi ketika Anda jadi hakim nanti berpikirlah secara cermat beyond apa yang ada di depan gitu. Jadi lihat ke belakang.
Kita masih punya waktu berapa menit lagi nih? Udah habis ya? Udah. Baik, ini kita lanjutkan minggu depan. Saya berharap minggu depan itu kita bisa ketemu secara langsung karena saya pengen menyelesaikan Inggris sebelum UTS. Jadi saya ingin materi Inggris ini selesai sebelum UTS. Jadi minggu depan saya harap kita bisa ketemu secara langsung di Zoom. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua hari ini, terutama kepada Iqbal, Faruqi, dan teman-teman lain yang bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah bagi kita, jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan menambah kebaikan kita nanti, insya Allah, di akhirat nanti. Baik, saya tutup perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya ending for all ya. Iya, Bu. Iya, Bu.